Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Arkan dari kelas SI 4204 ingin menjelaskan tentang modul 8 yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuan: menjelaskan tujuan dan unsur-unsur model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML, membuat tampilan diagram dengan komunikasi model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML, membuat diagram urutan model desain. Ini ada peta proses, gambarnya seperti ini. Memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan, use case, dan model domain. Model desain digabung dengan model sektor untuk menghasilkan model solusi. Nah, ada gambarnya seperti ini. Diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram. Ada dua, yaitu diagram urutan, diagram komunikasi. Sebelum dikenal sebagai diagram kolaborasi, diagram ikhtiar, interaksi, kombinasi diagram aktivitas dan fragmen diagram urutan. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case, sebuah fragmen dari satu skenario use case. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi di antara keduanya. Ada sistem dan subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu kita memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Pertama, use case, kedua, model domain. Desain membantu kita membuat model bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari pertama komponen batas atau UI, komponen layanan, dan terakhir komponen entitas. Analisis ketahanan ada gambarnya seperti berikut. Masukan untuk analisis ketahanan. Yang pertama ada kasus penggunaan, skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut. Yang terakhir model domain, keluaran dari analisis robustness. Yang pertama adalah model desain biasanya ditangkap dalam interaksi UML, diagram dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Komponen batasan, kelas batas atau komponen yang digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya. Ini seperti gambar berikut, ada booking agent, room request, dan reservation UI. Komponen layanan, ada gambarnya booking agent, room request, reservation UI, make reservation, dan reservation service. Komponen entitas, komponen kelas entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Ada 3 entitas biasanya bersesuaian dengan objek domain, sebagian besar entitas gigi, dan terakhir entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen layanan entitas, seperti ada di gambar berikut sini. Ada 2, objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat didelegasikan ke objek layanan lain. Komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas, seperti gambar berikut ada. Menjelaskan proses analisis robustness. Yang pertama, pilih use case. Yang kedua, buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case. Yang ketiga, ubah diagram komunikasi menjadi diagram urutan atau sebaliknya untuk tampilan alternatif, yaitu opsional. Ini ada diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen seperti gambar berikut. Ada variasi dari diagram komunikasi sebelumnya. Ini ada gambarnya. Pesan dapat menunjukkan. Yang pertama, nama pesan, panah arah. Panah padat adalah pesan sinkron, panah terbuka adalah pesan asinkron, nomor urut yang menguraikan urutan pesan, daftar parameter yang dituliskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, parameter pengembalian. Membuat diagram komunikasi. Pilih use case yang sesuai. Pertama, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Analisis formulir use case atau diagram kegiatan untuk use case. Ini ada beberapa metodenya. Tentukan metode baru, batas, layanan, dan komponen entitas. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Ini adalah aktornya. Langkah 2A, identifikasi komponen batas. Booking agent membuat permintaan kamar melatih tanggal kedatangan atau iklan, tanggal keberangkatan, DD, jenis kamar, RTR yang diminta, seperti gambar berikut. Langkah 2B, identifikasi komponen layanan. Objek batas reservation UI menggunakan objek reservasi service membuat reservasi. Ada gambarnya seperti berikut. Langkah 2C, metode membuat reservasi pada objek reservation service membuat objek entitas reservasi, seperti gambar berikut.
Langkah 2D, metode membuat reservasi menggunakan metode find room, menemukan kamar dengan tipe yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis, metode set room menemukan kamar untuk reservasi. Harga yang dihitung ditetapkan untuk reservasi. Ini ada contohnya gambarnya. Metode make reservation pada objek reservation service mengembalikan objek reservation ke reservation UI. Metode room request detail dari objek reservasi yang mengembalikan rincian reservasi kemudian akan diberitahukan pada agen pemesanan. Ini ada gambarnya, langkah 2D identifikasi metode tambahan. Contoh diagram komunikasi. Yang pertama, skenario primer berhasil dan skenario sekunder gagal. Kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Rincian yang lebih halus telah dihilangkan mengurangi kompleksitas. Contoh diagram komunikasi yang pertama, ini ada gambarnya seperti berikut. Ini yang keduanya, gambarnya seperti berikut. Diagram urutan. Yang pertama, memberikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi, buktikan lebih berguna bagi pengembang, sorot urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan diagram urutan UML. Ini ada gambarnya urutan elemen-elemen diagram urutan. Pecahan. Diagram urutan fragmen mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi 1. Menampilkan loop urutan, 2. Menampilkan jalur alternatif, 3. Memungkinkan 2 atau lebih skenario ditempelkan pada satu diagram, 4. Melanjutkan referensi ke fragmen diagram urutan lainnya, 5. Memungkinkan Anda memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Slide berikut menunjukkan contoh notasi fragmen. Ini adalah contohnya seperti ada gambarnya seperti berikut. Contoh diagram pecahan. 3 diagram sekuen berikut menunjukkan pandangan yang lebih rinci dari create reservation. Yang pertama, skenario primer, 2. Skenario sekunder. Primer itu berhasil, sekunder itu tidak berhasil. Yang ketiga, diagram urutan fragmen yang menunjukkan detail lebih halus untuk fragmen get reservation detail dan termasuk fragmen loop. Ini adalah contoh diagram urutannya. Contoh kedua diagram urutannya seperti berikut. Contoh ketiganya pecahan diagram urutan seperti berikut. Sekian dari ringkasannya. Yang terakhir adalah diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML. Yang pertama, communication diagram. Yang kedua, sequence diagram. Nah, sekian dari saya presentasi untuk modul 8. Mohon bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.